Insyaallah malam hari ini kita akan membahas surat yang paling akhir, penghujung surat apa itu? Surat An-Nas. Jadi pembukaan sudah kita pelajari, kita sekarang mempelajari penutup. Setelah itu selesai lanjut pengajiannya. Insyaallah lanjut ya. Kita mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah sudah hafal semua ini surat An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. 6 ayat. Yang sebelumnya juga kita mengkaji 6 ayat dari surat Al-Fatihah. Jamaah yang dirahmati Allah, ikhtalafal ulama, ada perbedaan pendapat tentang di mana surat An-Nas ini diturunkan. Apakah surat An-Nas ini termasuk surat Makkiyah yang diturunkan di Mekah, ataukah surat An-Nas ini Madaniyah, surat yang diturunkan di Madinah, atau Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah, Madaniyah surat yang diturunkan setelah hijrah. Sebagian mengatakan surat An-Nas itu Makkiyah, yaitu diturunkan di Mekah. Ya, saya doakan semuanya, ya, jamaah Masjid Ridho semuanya bisa ziarah ke Mekah, amin ya rabbal alamin, dan juga ziarah ke Madinah, amin ya rabbal alamin. Bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk diadail haji wal umroh, amin ya rabbal alamin. Kenapa kemudian kok mengatakan sebagian ulama itu surat An-Nas diturunkan di Mekah? Karena tidak lain tidak bukan adalah penekanannya adalah masalah tauhid. Sebagaimana ayat-ayat yang lain atau surat-surat yang lain yang diturunkan di Mekah adalah fokus pada penanaman akidah. 13 tahun Rasulullah SAW menanamkan akidah kepada para sahabat. Dan ketika kita baca surat An-Nas ini sangat dalam berkaitan dengan masalah akidah, sehingga mereka mengatakan surat An-Nas ini adalah surat Makkiyah. Sebagian yang lain berpendapat surat An-Nas itu surat Madaniyah. Kenapa demikian? Karena surat An-Nas ini pernah atau turun pada saat Rasulullah SAW terkena sihir. Rasulullah di mana? Pada saat berada di kota Madinah. Siapa yang menyihir Rasulullah? Orang Yahudi, ya. Lubaid bin Aqsam, ya. Orang Yahudi ini tidak suka, ya, dengan Nabi Muhammad
Kemudian apa? Memerintahkan putri-putrinya untuk menyihir Rasulullah. Ternyata Bapak Ibu, sihir yang dahsyat itu bukan sihirnya laki-laki, sihirnya perempuan. Sehingga Lubaid bin Aqsam memerintahkan putri-putrinya atas rasa ketidaksukanya kepada Nabi untuk menyihir Nabi. Ini sudah Nabi dan Rasul ya, disihir. Bagaimana kalau kita ini? Kira-kira gimana? Aisyah menceritakan, Aisyah berarti istri Rasulullah. Pada saat sihir itu menimpa Rasulullah, ini Rasulullah SAW seakan-akan melakukan sesuatu tapi belum melakukannya. Disampaikan seakan-akan sudah melakukan tapi belum melakukan. Repot kan? Seakan-akan sudah sholat tapi belum sholat ya. Bahkan seakan-akan junub. Jadi Rasulullah itu minta mandi itu. Aisyah kaget. Lah mandi apa? Ya. Sehingga kemudian Rasulullah tertidur. Ya. Kemudian datang malaikat Jibril dan Mikail. Malaikat Jibril berada di kepala, Mikail berada di kaki. Di dalam tidurnya Rasulullah ini, Rasulullah mendengar percakapan dua malaikat. Mereka ngobrol. Ini sedang kena apa? Salah satunya bertanya. Satunya menjawab, ini sedang kena sihir, tapi berbahasa Arab. Istator. Lantas kemudian, siapa yang menyihir? Dijelaskan. Dalam mimpi itu disampaikan orang Yahudi. Dengan apa dia menyihir? Dia mengambil rambutnya Rasulullah. Kemudian di mana disembunyikan benda yang dibuat sihir itu? Berada disembunyikan di mana? Di sumur Yahudi, di bawah. Disembunyikan di bawah sumur. Maka kemudian terbangun Rasulullah. Dan datanglah Jibril, kemudian memerintahkan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat untuk memeriksa sumber tersebut dan mengambil benda yang dibuat untuk menyihir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Qul fi'il amr, sebuah kata perintah. Qala yaqulu qul. Perintah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana kita tahu ya, sosok yang patut menjadi tauladan kita tidak lain tidak bukan adalah Nabiullah Muhammad. Siapapun kita, kalau ingin meniru, ingin mengidolakan, ingin mencari suri tauladan, bukan yang lain-lain, hanya Rasulullah SAW. Siapapun kita, apakah kita orang yang fakir, apakah kita orang yang yatim, Rasulullah sudah merasakan semua itu. Ataukah kita seorang pengusaha, apakah kita seorang yang sukses, Rasulullah sudah merasakan semua. Apakah
seorang yang berpisah sama istri? Duda. Ataukah seorang yang setia dengan satu istri, dengan Khadijah? Berapa tahun Rasulullah hidup bersama Khadijah? Semenjak umur 25 sampai terjadinya Al-Muqatta'ah, pemboikotan di tahun ke-9. Itu meninggal tahun ke-9 kenabian, meninggal Khadijah. Berarti berapa tahun? 25 sampai 40, 15 ditambah 9, 24 tahun Rasulullah itu setia. Kemudian meninggal Khadijah, apakah langsung menikah lagi? Membujang 2 tahun, bukan 2 bulan. Kalau dikatakan Rasulullah itu adalah pecinta wanita, tidak benar sama sekali. Dan memiliki lebih daripada satu istri itu perintah Allah. Yang dinikahin pertama bukan yang paling muda, Sauda, sudah sangat tua, nggak ada yang mau. Suaminya meninggal di Habasyah, kemudian kembali ke Madinah, nggak ada siapa-siapa. Rasulullah menikahinya. Dan itu berapa lama cuma? Hidup lebih daripada satu istri. Maka tidak benar ketika dikatakan Rasulullah SAW itu adalah seorang yang pencinta wanita, artinya adalah syahwat wanita lebih besar. Tidak benar sama sekali. Maka qudwah yang paling mulia yang hendaknya kita tiru adalah Rasulullah SAW, bukan yang lain-lain. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Poin yang kita jadikan qudwah adalah poin akhlakul karimah. Bagaimana Rasulullah SAW, kita udah bahas di pertemuan sebelumnya, begitu sayang terhadap anak kecil, begitu sayang kepada istrinya, begitu sayang kepada umatnya. Begitulah kita juga harus menyayangi putra putri kita, baik secara biologis atau yang lainnya, istri kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita. Bahkan tidak hanya para muslim, Rasulullah itu Yahudi pun disuapin. Wanita Yahudi tua, buta, yang nyuapin makannya siapa? Rasulullah. Kita bisa nggak kira-kira nyuapin orang Kristen kira-kira siap atau enggak gitu? Orang Yahudi yang suka membenci kita, lebih dahsyat kan Yahudi. Bisa nggak kita nyuapin? Mamahin, bukan hanya nyuapin, kan udah giginya udah habis. Jadi makanannya itu kalau roti Arab itu nggak bisa kalau nggak punya gigi, harus dimamahkan, baru disuapin. Sampai seperti itu cinta sayangnya kepada manusia. Ini lain agama, apalagi kepada muslim lebih dari itu. Sehingga pada saat meninggal Rasulullah, si Yahudi itu nggak tahu kalau Rasulullah meninggal. Digantikanlah Abu Bakar. Abu Bakar mencoba untuk melayani sang ibu tua wanita Yahudi, protes si nenek ini kamu kok mamanya nggak seperti biasanya halus, ini kenapa kasar? Nggak tahunya siapa, sudah lain. Dia bilang yang biasa mamanya sudah meninggal. Nah ini siapa? Ini Abu Bakar. Yang mamain saya biasanya Muhammad, langsung masuk Islam. Yang sebelumnya senantiasa menjelek-jelekkan Muhammad. Qul, katakan, ya Muhammad, khairul bashar, wahai manusia terbaik. A'udzu birabbin nas. Nabi Muhammad diperintahkan a'udzu. Apa maknanya a'udzu kemarin?
Kalau kita sebelum baca Al-Quran diperintahkan mengatakan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa artinya kemarin? Berlindung. Astajir, meminta perlindungan. A'udzu. Qul a'udzu. Aku berlindung. Bi rabbin nas. Berlindung kepada siapa? Bi rabbin nas. Rabbun Tuhan, nas manusia. Kalau di surat Al-Fatihah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba perhatikan. Jadi ada sebuah penekanan yang sama antara pembukaan dan penutup. Rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji kepada siapa? Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Di surat Al-Fatihah. Di surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan pencipta manusia. Yang sebelumnya segala puji kepada Tuhan pencipta alam semesta. Rabbun, ma huwa Rabb? Apa itu Rabb? Rabba yurabbi. Selain diartikan Rabba yurabbi artinya adalah menciptakan, Rabba yurabbi nanti itu ada tarbiyah. Apa itu tarbiyah? Tarbiyah itu adalah merawat. Jadi Allah Subhanahu wa taala dialah yang merawat makhluk-makhluknya. Ini kalau zaman corona ini banyak yang menanam ya, jadi kreatif ya. Paralon jadi pot bunga, tempat apa itu minuman jadi pot bunga, gelas-gelas jadi pot bunga. Jadi rumah kita menjadi banyak bunga. Kreativitas muncul. Seorang yang menanam pasti dia menanam. Bahkan sebelum dia menanam, dia siapkan tanahnya dulu. Ya kalau orang petani ini banyak petani, ada yang petani kan di sini? Kalau saya anaknya petani, jadi saya kulon iki asal Lamongan dan memang orang tua saya petani, sehingga SD itu sudah ikut ke sawah. Ya ikutnya bukan nyangkul tapi apa? Ya ikut ngerecoy itu ya. Bapaknya kalau bawa sapi terus lagi apa merujul itu dia ikut gitu ya, naik di itunya, di kayunya gitu naik. Kalau pas meratakan tanah ya ikut di situ. Nah, ya sampai dicampur linet gitu kan, itu senang. SMP baru mungkin bantu nyangkul, tapi ya nggak sekuat yang biasa nyangkul ya, paling ya beberapa meter gitu kan, mulat lah boleh, terus pengen mulai nggak kuat. Nah, seorang yang merawat, menanam sesuatu pasti akan dirawat. Ada rumput dicabut, benar. Air habis di airi. Apalagi bunga. Ada bunga yang nggak bisa kena sinar matahari, ada yang nggak boleh terlalu basah. Keluarkan, masukin. Biar apa? Takut mati. Maka Allah Subhanahu wa taala yang merawat makhluknya, lebih-lebih An-Nas, manusia itu, Rabbun Nas. Di dalam hadis disampaikan ada seorang ibu menyayangi anaknya.
Kemudian di situ ada api. Apakah mungkin seorang ibu itu kemudian melemparkan anaknya kepada api? Mungkin apa enggak? Mustahil. Maka cintanya Allah kepada kita melebihi cintanya seorang ibu kepada anaknya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyiapkan segalanya untuk manusia. Kita disiapkan udara. Dan nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Tekanannya harus seperti itu. Bahkan, ya, kalau kelebihan udara kalau masuk dalam tubuh kita jadi apa? Melembung ya, masuk angin ya, ya gitu. Jadi memang harus seimbang. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kekurangan gimana? Kurang oksigen. Ya kan, sesek terus apa? Pusing gitu, mulai pusing. Kenapa? Saya pusing. Padahal itu apa? Kekurangan oksigen. Oksigen yang darah yang ke otak kita nggak cukup, nggak membawa oksigen, nggak mencukupi, kepala kita pusing. Dibuat istirahat. Apalagi air. Allah sediakan air. Wa ja'alna minal ma' likulli syai'in hayy. Allah jadikan dengan air itu semuanya hidup. Ya, alhamdulillah kalau kita di Malang ini jarang mendengarkan kekurangan air ini. Coba kalau daerah Lamongan kalau musim kemarau, pagi-pagi itu sudah apa? Antri untuk mencari air minum. Nah, kita bersyukur sumber apa? Di mana-mana ada ya. Ada yang dari sumber utama atau kita ambil sendiri. Ini patut kita syukuri. Belum lagi nanti tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, ikan, kemudian daging, semuanya itu untuk manusia. Untuk menjaga kelestarian manusia, menjaga Allah menyediakan semua itu untuk manusia, untuk nas lagi. Rabbun nas. Tidak hanya menciptakan, menyiapkan semuanya. Bahkan siapakah yang memberikan makan seorang bayi yang ada dalam kandungan? Siapa? Allah. Bahkan bayi itu nggak perlu apa? Saya pernah bilang tidak perlu apa? Pembuangan di dalam perut ibu itu udah opol ya, kira-kira bayi ini itu di perutnya itu piye, kebayang apa enggak itu? Seluruh yang diserap oleh bayi melalui placenta, enggak ada yang mubazir, enggak ada yang mubazir, sehingga enggak perlu pembuangan. Semua zat masuk itu langsung menjadi sesuatu yang berfungsi untuk tubuhnya. Dia mulai dari apa? Dia akan mulai dari segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian tulang belulang, kemudian kolkon asar membentuk menjadi janin, berkembang terus. Enggak ada satu zat yang tidak bermanfaat untuk bayi. Dan di situ ada yang tidak manfaat tidak akan dimasukkan, kan begitu. Sehingga kan kalau pertanyaan di surga kan makan, minum, dia apa enggak surga? Bukannya kita kalau pengen sesuatu tinggal datang sendiri, pengen buah tinggal ngambil, pengen susu udah mengalir di sungai, bahkan khamr itu halal di surga, betul? Berarti makan dan minum, ya. Bahkan juga hubungan suami istri. Terus di surga kok perlu buat apa toilet yang banyak? Ya, nggak perlu. Kenapa? Karena semua zat yang dimakan di surga itu tidak ada yang mubazir. Logikanya kayak tadi. Di janin itu nggak ada yang
bazir di perut ibu. Sehingga apa, Masya Allah, setelah lahir, yang awalnya itu dia hidup dengan plasenta, diputus plasentanya, apa yang terjadi? Jantungnya mulai, jantung dari sebelumnya sudah bergerak, fungsi pernapasan mulai berguna, sebelumnya belum berfungsi. Keluar langsung nangis, langsung berfungsi pernapasan. Siapa yang menjadikan? Kemudian didekatkan dengan susu ibu, kemudian dia netes. Siapa yang menjadikan? Menciptakan susu ibu ketika musim panas dia dingin, dan ketika musim dingin dia panas. Subhanallah. Siapa yang menciptakan? Rabbun Nas, pencipta manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada pencipta manusia, Rabbu. Semua makhluk mengatakan Rabb itu Allah, sepakat. Termasuk ya, termasuk iblis mengatakan Allah juga Rabb, Tuhan. Termasuk orang-orang kafir juga mengatakan Rabb, ya, itu adalah Allah. Kemudian Malikin Nas. Di dalam Al-Fatihah apa bunyinya? Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Di Al-Fatihah Maliki yaumiddin, di sini Malikin Nas. Sama atau beda? Sama atau beda? Maliki yaumiddin, yang merajai pada hari din, yaitu hari kiamat. Malikin Nas, yang merajai hari kiamat, yang juga dia juga yang memiliki manusia itu. Jadi ada Malik, ada Malik, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, mungkin jenengan akan menemukan ada imam yang baca Maliki yaumiddin, ada yang baca Maliki yaumiddin. Bedanya apa? Sebagian ulama mengatakan Maliki yaumiddin atau Malikin Nas, Malik itu mengatur tapi tidak memiliki. Bisa ya? Apa itu? Ngatur tapi tidak memiliki. Maliki yaumiddin, kalau Malik itu memiliki tapi tidak mengatur. Tapi Allah itu kedua-duanya, Malik dan Malik. Allah memiliki dan mengatur. Ya, Allah memiliki dan mengatur sekaligus. Kadang orang yang punya tapi nggak bisa manajernya orang lain, betul nggak? Ownernya dia, manajernya siapa? Orang. Dia manajer tapi nggak punya. Dia pinter ngatur tapi bukan milik. Tapi Allah itu memiliki dan juga yang mengatur. Allah atur ya, bagaimana ini alam semesta ini ya. Jenengan sudah sangat tahu bagaimana Allah mengatur matahari, jaraknya, kemudian bumi. Sekiranya bumi nggak ada air gitu loh, kira-kira akan kebakar itu karena panasnya matahari. Sehingga apa? Bumi ini kan lebih banyak airnya, betul? Iya. Dan ditaruh di sana udara, sehingga AC alami itu terjadi air dan udara. Kalau nggak ada angin, kira-kira ya, ada penguapan apa enggak itu? Kalau nggak nguap gitu, air cuma yang ada di lautan tok. Jenengan mau minum air lautan, siapa yang bisa? Dengan adanya udara, ada penguapan, sehingga apa? Ada turun
Ada awan, ada turun hujan. Siapa yang mengatur? Siapa yang mengatur? Pakar apa? Fisika apa biologi? Allah di atas semua ini. Allah yang mengatur. Malikin nas. Allah yang memiliki manusia, Allah yang mengatur manusia. Itu adalah min asma'illah, daripada nama dan sifat Allah. Nama Allah itu sesuai dengan sifatnya, sifat Allah sesuai dengan namanya. Itu kalau Allah. Kalau kita Ghafur atau Rahim, itu namanya Rahim, Abdurrahim. Tapi galak minta ampun kepada orang. Ya. Namanya Muhammad Mansur. Muhammad terpuji, Mansur suka menolong. Ya, gak pernah nolong. Nah itu manusia. Tapi kalau Allah, Malik, Qahar, Jabbar, Somad, nama-nama Allah semua itu adalah menjadi sifat Allah. Malikin nas, ilahin nas. Di dalam surat Al-Fatihah, Maliki yaumiddin. Setelah itu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah na'budu. Kami menyembah. Inilah penekanan na'budu, inilah kemudian disampaikan lagi di dalam surat An-Nas, ilahin nas. Na'budu itu kepada siapa? Na'budu ilahin nas. Kita menyembah kepada Tuhannya manusia. Bukan Tuhan yang lain. Manusia bisa menuhankan batu, bisa menuhankan tumbuh-tumbuhan, bisa menuhankan api, bisa menuhankan sapi. Manusia juga bisa menuhankan hawa nafsunya. Tapi semua itu adalah la ilaha. Harus kita bersihkan semua itu. Karena semua itu tidak sebanding dengan Rabbun Nas tadi. Bisakah kita menerima tadi yang kita itu disiapkan oleh Allah dari sejak kita dalam kandungan? Dijaga Allah, dilindungi Allah, dirawat oleh Allah. Apakah kemudian kita mencari ilah selain yang tadi, yang telah menjaga, merawat, memberikan rezeki kepada kita, melindungi kita? Ilahin. Jadi a'udzunya di sini berlindungnya kepada pencipta kita, kepada zat yang memiliki kita, kepada zat yang dimana kita sembah. Jadi meminta perlindungannya ini semuanya kita sebut. Kalau dalam surat Al-Falaq tidak menyebut sebanyak itu. Nah, ini nggak tahu. Al-Falaq mungkin apa di pertemuan setelahnya. Al-Falaq itu hanya minta perlindungan kepada satu. Qul a'udzu birabbil falaq. Tuhannya falak dari banyak kejahatan. Kejahatan di luar kita. Ya. Min syarri ma khalaq, keburukan makhluk. Min syarri ghasiqin idza waqab, keburukan kalau udah malam tiba. Min syarri nafasati fil 'uqad, keburukan para pembuat sihir. Keburukan-keburukan, bahaya-bahaya dari luar. Meminta perlindungan kepada Rabbul Falaq, pencipta falak. Tapi ketika membahas surat An-Nas, meminta perlindungan kepada Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, kepada satu masalah.
Kalau yang sebelumnya minta berlindung kepada Allah dari banyak sesuatu yang berbahaya dari luar. Kalau ini bahaya dari dalam. Saya lanjutkan. Min syarri waswasil khannas. Syar itu keburukan. Waswasil khannas. Was-was. Apa itu was-was? Bisikan. Betul. Was-was. Kalau bahasa Arab yang lain itu zilzal. Sesuatu yang diulang-ulang, yang sama diulang, ini perlu sesuatu yang apa? Sesuatu yang dahsyat. Sesuatu yang dahsyat. Sehingga apa? Karena sesuatu yang dahsyat, meminta perlindungannya kita sebut semuanya. Allah sebagai pencipta, Allah yang merajai, yang memiliki semua alam, memiliki manusia juga. Allah juga tempat sembahan kita. Kita sebut semua itu. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, semuanya itu kita masukkan di dalam doa kita. A'udzu, saya berlindung kepada pencipta manusia, kepada pemilik manusia, kepada Tuhannya manusia. Untuk apa? Min syarri waswasil khannas, dari keburukan waswas. Khannas, bisikan yang dihembuskan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Diulang kata yuwaswis. Yuwaswis ini fi'il mudhari', waswas itu masdar. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang dibisik-bisikkan terus, tidak pernah berhenti. Ini fungsi mudhari' itu terus dibisikkan, terus gak ada berakhir sampai manusia itu mati. Fi sudurin nas, siapa yang membisikkan? Bisikan itu dari siapa sih? Ulama menyampaikan ada 3 yang membisikkan. Nafsun, jiwanya sendiri. Yang kedua adalah syaitan, syaitan al-jin, setannya jin, syaitan al-ins, setannya manusia. 3. Bisikan dari dirinya sendiri, nafsunya sendiri, setan jin, setan manusia. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu, jiwa itu sukanya yang sehingga apa? Qad aflaha man zakka. Maka aflah, akan selamat ya, orang yang mensucikan jiwa. Kalau kita tidak zakka, mensucikannya, nggak akan aflah ya. Musuh pertama kita berarti apa? Diri kita sendiri. Sehingga kita terhadap diri kita ini kita minta perlindungan kepada Allah. A'udzu. Terhadap diri kita minta perlindungan kepada Allah. Karena diri kita ini ternyata apa? Pengennya buruk-buruk. Ngaku apa nggak ngaku ya? Ngaku semua ya. Ngaku ya. Ya. Kecuali ilaman rahimah rabbu, kayak nabi gitu, sudah beda lagi makomnya. Rahimah rabbu. Ya. Wali sudah beda lagi. Nah kita yang orang biasa ini apa? Amaratun bisu. Jiwa kita banyak mengarah kepada keburukan. Nah, yuwaswis. Jadi jiwa kita ini membisikkan, atau juga syaitanal jin, setannya jin atau setannya manusia, itu juga dia hanya bisa membisikkan, ya, membisikkan. Nah, fi sudur, di mana bisikannya? Sudur, paham sudur? Apa sudur itu? Dada. Kenapa enggak fil qulub? Kenapa enggak di sini, enggak di hati? Tapi fi sudur. Sudur itu adalah rongga di mana di situ tempat hati bersemayam.
Di rongga itulah kemudian was-was itu ada. Bisikan itu di situ, bukan di dalam hati. Kalau iman di mana? Kalau iman di dalam hati. Keyakinan itu di dalam hati, bukan di dalam sudur. Sehingga sebenarnya syaitan al-ins wal jin itu lemah. Hanya membisikkan di dalam rongga dada, bukan di dalam hati. Kenapa menjadi kuat? Karena kita mengikuti bisikannya, sehingga apa? Penuh di dalam dada kita itu mengikuti bisikan-bisikan tadi. Kalau bisikan diri kita hawa nafsu, betul? Manusia itu hujibatun nas, manusia itu dibuat cinta, zuyina linnasi hubbus syahwat, cinta syahwat. Zuyina linnasi hubbus syahwat minal banin, cinta kepada anak, iya enggak? Itu banyak ya, harta, anak, harta, apalagi biasanya adalah wanita dan tahta. Nah, jiwa kita membisikkan untuk apa? Kita itu memperoleh itu, dapat pangkat belum bisa bersyukur, lagi udah istrinya soleh, coba ya, harta sudah dikasih masih kurang lagi, anak masih kurang lagi. Bisikan-bisikan itu hawa nafsu. Adapun setan yang dipimpin oleh iblis, dia menginginkan apa sih? Yang diinginkan apa? Yang diinginkan iblis, setan, itu agar kita kufrun, agar kita menjadi orang yang kafir. Walaupun KTP kita muslim, tapi hati kita kafir. Muslim itu apa? Apa itu muslim? Man salimah al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu dari kata aslama. Aslama itu menyerahkan diri sudah. Ibarat kalau pencuri ketangkap polisi, sudah angkat tangan kan begini, ya, disuruh jongkok apa enggak? Jongkok, apalagi bawa senjata itu, jongkok, merayap, gulung. Nah, ketika seorang itu aslama, dia itu sudah menyerahkan dirinya kepada Allah, ya ibarat tadi. Allah perintahkan sholat, cium lantai, cium enggak? Cium jangan. Nah, tawaf Ka'bah, cium Hajar Aswad, mau? Loh, batu juga kan cium. Nah, itulah seorang muslim. Jadi dia serahkan dirinya mengikuti instruksi Allah. Apa yang Allah maui, dia ikutin. Kalau kafir, iblis itu disuruh apa sih sama Allah? Disuruh apa? Sujud kepada Adam. Sujud untuk apa itu? Sujudnya untuk apa? Sujud bukan untuk menyembah ini. Sujud penghormatan. Kenapa kok dihormati? Karena Adam memiliki ilmu. Wa 'allama Adaman asma'akullaha summa aradahu 'alal malaikah. Allah mengajarkan kepada Adam ilmu, allama mengajarkan. Summa aradahu 'alal malaikah, ngajarnya Allah ini di depan malaikat kepada Adam, ngajari Adam di depan malaikat. Kemudian malaikat bilang, Allah bilang kepada malaikat, ambi'um bi asma'ihim. Yang tadi saya ajarkan kepada Adam, tolong sekarang sampaikan.
di depan iblis juga. Malaikat, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat ini makhluk gimana ya? Enggak ada rasa hasad. Maka dia bilang, "Maha suci Engkau ya Allah, kami enggak punya ilmu apa kecuali apa yang kamu ajarkan." Enggak bisa jawab. Akhirnya apa? Fasjudu. Sujud kalian kepada Adam. Hormati Adam lebih pintar kepada kalian. Yang sebelumnya apa? Malaikat ragu. Oh, manusia bisa mengatur dunia ini. Meragukan kemampuan manusia. Malaikat, ya. Kemudian Allah ajari. Kemudian dibuktikan oleh Allah. Kemudian Allah perintahkan, ya Adam, ambil biasmahim. Adam, sebutkan apa yang saya ajarkan. Semuanya. Adam menyampaikan semua, nggak ada yang tertinggal. Maka Allah perintahkan, fasjud. Sujud kalian semua, hormati Adam. Semuanya sujud, kecuali siapa? Iblis. Allah kaget. Kenapa kamu nggak sujud, wahai iblis? Kata iblis, apa jawabannya? Ana khairum minhu. Ini kan hasad. Ana khairum, aku iki luwih apik timbangane Adam. Merasa lebih mulia, sombong dan hasad. Sombong dan hasad nanti itu. Sombong dulu. Ana khairum minhu.